Pernahkah kamu merasa otakmu dipenuhi pikiran negatif yang terus-menerus berputar? Entah karena masa lalu yang menyakitkan, kekhawatiran akan masa depan, atau sekadar overthinking yang muncul tanpa diundang. Tenang, kamu tidak sendiri. Hampir setiap orang pernah merasakannya. Tapi ada satu filosofi kuno yang telah membantu banyak orang menghadapi badai pikiran ini. Stoikisme. Bukan tentang menahan diri, tapi mengendalikan diri. Stoikisme atau Stoicism berasal dari Yunani kuno, dan salah satu tokoh terkenalnya adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf. Tapi jangan bayangkan Stoikisme itu kaku dan dingin. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima apa yang terjadi di luar kendali kita, dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, pikiran, tindakan, dan sikap. Mengapa pikiran negatif terus muncul? Sebelum kita melangkah ke stoikisme, kita perlu memahami dulu. Kenapa sih pikiran negatif itu begitu kuat? Otak manusia, sejak zaman purba, dirancang untuk bertahan hidup. Artinya, ia selalu siaga terhadap bahaya. Sayangnya, di zaman modern, bahaya itu bukan lagi harimau atau badai, melainkan penolakan sosial, deadline kerja, atau rasa takut gagal. Pikiran negatif adalah bentuk alam otak kita, tapi seringkali overreacting. Apa kata stoikisme tentang pikiran? Dalam stoikisme ada satu prinsip penting, dichotomy of control. Artinya ada dua hal dalam hidup ini yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Pikiran negatif, kita tidak bisa mencegahnya datang, tapi kita bisa memilih untuk tidak menanggapinya. Epictetus, salah satu filsuf stoik, berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Artinya, saat pikiran negatif muncul, stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa saya kontrol? Kalau tidak, mengapa saya membiarkannya menguras energi saya? Teknik stoik untuk mengatasi pikiran negatif. Premeditatio malorum. Ini adalah latihan membayangkan kemungkinan buruk terjadi. Bukan untuk membuat kita pesimis, tapi agar kita siap mental. Saat kamu khawatir gagal presentasi, stoikisme menyarankan, bayangkan kamu gagal. Lalu tanyakan, lalu apa? Dunia tidak kiamat. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita justru meredakan ketakutan. Negative visualization hampir mirip dengan yang pertama, tapi kali ini kita membayangkan kehilangan hal-hal yang kita miliki. Pasangan, pekerjaan, bahkan waktu. Tujuannya bukan untuk membuat sedih, tapi mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Syukur adalah lawan dari pikiran negatif. Journaling Stoic. Menulis adalah cara yang sangat efektif untuk mengeluarkan racun dari pikiran. Marcus Aurelius menulis Meditations, buku yang sebenarnya jurnal pribadinya. Coba mulai dengan menulis, apa yang saya pikirkan hari ini? Apa yang saya takutkan? Lalu tanyakan, apakah ini hal yang bisa saya kontrol? Amor fati, cinta dan takdir. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mencintai apa yang terjadi. Bukan sekadar menerima, tapi mencintai. Kegagalan, anggap itu pelajaran. Penolakan, itu berarti kesempatan lain terbuka. Dengan cara ini, pikiran negatif berubah menjadi katalis pertumbuhan. Dunia luar memang bising, tapi kamu tidak harus ikut bising. Media sosial, berita buruk, komentar negatif, dunia luar dipenuhi kebisingan yang bisa memicu kecemasan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun benteng batin. Seperti seorang prajurit yang tidak terpengaruh teriakan musuh, kita bisa belajar untuk tidak reaktif terhadap stimulus luar. Caranya, batasi konsumsi berita yang membuat gelisah. Hindari membandingkan diri di media sosial. Bangun rutinitas pagi yang tenang, meditasi, journaling, atau membaca kutipan stoik. Manusia bukan mesin, boleh merasa tapi jangan tenggelam.
Kadang kita salah paham. Stoikisme dianggap menolak emosi. Padahal tidak. Stoikisme mengakui emosi, tapi mengajak kita untuk mengamati, bukan menjadi emosi itu. Marah, rasakan, tapi jangan biarkan itu memimpin tindakanmu. Sedih, wajar, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Seorang stoik adalah kapten kapal. Ia tak bisa menghindari badai, tapi bisa belajar mengendalikan kemudi. Kesadaran diri adalah senjata rahasia. Stoikisme menekankan pentingnya mengenali diri sendiri. Ketika pikiran negatif muncul, coba amati dari mana asalnya. Trauma masa lalu, ketakutan masa depan, apa yang dipicu oleh lingkungan. Kata orang, ekspektasi. Dengan kesadaran, kita bisa mulai memisahkan antara fakta dan narasi. Misalnya, saya gagal presentasi, fakta. Saya bodoh dan tidak berguna, narasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk menantang narasi ini. Apa benar saya tidak berguna? Bukankah saya sudah berusaha? Ubah bahasa, ubah pikiran. Cara kita berbicara pada diri sendiri sangat berpengaruh. Ganti saya tidak bisa menjadi saya sedang belajar. Ganti ini sulit menjadi ini menantang. Stoikisme mengajak kita menyadari dialog internal dan melatih reason atau akal sehat sebagai pengarah utama, bukan emosi liar. Hidup adalah sekarang, jangan hidup di masa lalu atau masa depan. Salah satu penyebab pikiran negatif adalah kita terlalu sering hidup di dua tempat yang tidak nyata, masa lalu dan masa depan. Stoikisme membawa kita kembali ke saat ini. Kata Seneca, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Saat kamu mulai tenggelam dalam overthinking, tarik napas dan tanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dengan fokus pada saat ini, kita mengambil kembali kendali dari pikiran negatif yang liar. Kita semua akan mati, tapi itu membebaskan. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya gelap, tapi sebenarnya membebaskan. Kalau waktu kita terbatas, mengapa harus menghabiskannya dengan pikiran negatif yang tidak berguna? Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Maka maafkan yang menyakitimu, lepaskan penyesalan, dan jalani hari ini seolah-olah itu hadiah. Hidup lebih tenang dengan filosofi sederhana. Pada akhirnya, menghilangkan pikiran negatif bukan tentang membuat pikiran kita kosong dari rasa takut atau cemas, tapi tentang tidak lagi dikendalikan olehnya. Stoikisme adalah jalan sunyi menuju kebebasan batin. Kita tetap manusia, bisa kecewa, bisa sedih. Tapi dengan stoikisme kita belajar berdiri kembali setiap kali badai itu datang. Kamu tidak sendiri dan kamu mampu menghadapinya. Jika kamu menonton ini sampai akhir, itu tanda bahwa kamu sedang berusaha, dan itu sudah luar biasa. Ingat, satu titik pun cukup untuk memulai perubahan besar. Satu langkah, satu napas, satu keputusan untuk hidup lebih sadar. Seperti kata Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Teruslah belajar, teruslah melangkah dengan stoikisme sebagai cahaya. Kamu bisa menaklukkan badai pikiran negatif. Satu titik tapi maju. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang berjuang dalam pikiran mereka sendiri. Dan ingat, Anda tidak bisa mengontrol angin, tapi Anda selalu bisa menyesuaikan pikiran Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.